bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau si gold ini sendiri. Ya, sebelum kita update, kita lihat dulu untuk gold ini sedang berada di area support ya. Jadi kalau kita perhatikan untuk area supportnya itu di 1900 ya, atau di 1900 sampai dengan di 1904 itu sebagai area supportnya dia. Lalu kalau kita perhatikan lagi untuk si gold ini secara daily-nya ya, baik secara daily maupun intraday itu masih dalam penekanan seller semua. Nah ini untuk intraday, ini untuk daily-nya ya. Jadi kalau kita perhatikan untuk candle daily ada beberapa support ya, atau beberapa zone yang harus kita bahas di video pagi ini. Jadi yang pertama itu kita akan bahas dulu zona resistennya dia. Untuk zona resisten kita bisa lihat di sini ada satu ya kan, bagian sini, kemudian ini ada satu lagi, kemudian sini ada satu lagi. Ya jadi bisa kita pastikan kalau untuk area resisten saat ini tuh sedang berada di level harga 1900 ya, 1909 ya sampai 1913. Ini adalah area resisten pertama yang harus dilewatin oleh si gold itu sendiri. Kemudian untuk area saat ini atau di current price dia itu di 1901 itu berada di area support yaitu di 1900 yaitu 1900 sampai 1905 kalau kita perhatikan di sini. Nah kemudian untuk the next resisten ya, untuk the next supportnya. Nah untuk next supportnya itu berada di harga 1893 ya sampai 1887. Nah ini kalau berdasarkan dengan candle daily-nya dia di sini. Ini adalah next support-nya dia. Ya, jadi kalau kita lihat selama dia bertahan di atas 1900 ya, itu gold ini masih menunjukkan perlawanan si buyer-nya. Tapi kalau dari bawah 1900 seperti dia akan melakukan perlawanan kembali itu di level harga 1893 sampai 1887 gitu. Baru ada perlawanan dari pihak buyer-nya. Oke, jadi kalau kita lihat memang seller pressure-nya cukup kuat ya, dan gold juga masih berada di dalam downtrend ya, karena downtrend. Lalu untuk next support yang ini yang 1887 ya sampai 1893 ini adalah support yang cukup kuat kalau kita perhatikan di sini ya. Beberapa kali dia sempat reject untuk area tersebut, tapi ya let's see lah gitu. Soalnya kalau kita perhatikan untuk tekanan downtrend ini memang cukup ekstrim ya, karena kalau kita lihat lagi dari DXY ya, jadi kita realita aja ya, reality saja ya, Nah DXY ini masih terus untuk mengacu ke uptrend gitu, jadi DXY ini masih belum downtrend sama sekali dan belum ada perlawanan dari pihak sellernya. Ada perlawanan dari pihak seller, cuma habis itu dia lanjut lagi, buyernya masuk lagi lebih kuat lagi gitu ya. Jadi untuk saat ini DXY juga masih belum ada rejection sama sekali ya. Jadi untuk gold ya masih kemungkinan besar possible untuk turun gitu. Tapi boleh nggak sih kalau kita ambil buy di daerah sini ya? Kalau kita mau ambil buy untuk short atau scalping only ya itu nggak masalah gitu, kita ambil di sini. Lalu kalau kita lihat lagi ya, paling kalau untuk buy ini short ya, scalping lah gitu. Resiko ada nggak sih? Kalau mengenai resiko itu pasti selalu ada resikonya gitu ya, jadi selalu ada yang namanya resiko. Tapi sebelum kita melanjutkan pembicaraan kita atau topik kita mengenai entry buy atau entry sell ya, area-areanya, kita lihat dulu nih untuk newsnya ya. Oke. Jadi kalau kita lihat secara news ya untuk kemarin ya, kita lihat dulu news yang kemarin nih, memang hasilnya kurang bagus untuk DXY ya. Yang pertama ya, ini tidak sesuai dengan ekspektasi pasar kenaikannya. Walaupun data previousnya ini ya dengan data aktual itu masih lebih bagus aktual gitu. Jadi si 1443 ini ya, kalau kita bandingkan dengan data aktual ya itu masih lebih bagus aktualnya gitu. Itu sekitar 1.541 gitu. Kalau aktual kan 1.443. Walaupun dia merah ya, karena nggak sesuai dengan forecast pasar gitu. Ya nggak sesuai gitu. Tapi kalau kita bandingin data realnya memang lebih bagus. Nah kemudian kalau kita lihat lagi ya dari jam 9 malam kemarin ya, di sini dari CB Consumer sama New Home Sales ya, itu kalau kita perhatikan dari 108 turun ke 1.05 ya, 0.5
itu forecast ya, lalu actual itu ternyata kurang bagus gitu, yaitu di 103.0. Lalu kemudian penjualan rumah baru juga menurun ya, di forecastkan jelek ya, ternyata lebih di bawah ekspektasi pasar ya di sini, dari 739 di forecastkan 700, lalu actual tuh di 675 gitu. Tapi untuk realisasi data ini ya tidak mempengaruhi jadi kinerja ataupun performa dari si DXY ini sendiri gitu. Jadi DXY bisa dikatakan dia tidak terpengaruh dengan data tersebut, sempat terpengaruh, cuma hanya jangka pendek aja gitu, karena sentimennya untuk si DXY ini masih tetap satu, positif gitu, karena masih banyak yang bisa katakan apa ya, orang-orang tuh masih pada pro ke DXY karena sentimen dari FOMC di minggu kemarin gitu. Tapi ya kenaikan-kenaikan seperti ini biasanya pasti akan ada yang namanya koreksi gitu. Ya kita ngomong lah secara technically ya, secara technically untuk weekly-nya si DXY ini memang sudah hampir menuju ke area the next resistance dari weekly-nya. Ya walaupun kalau kita mau perhatikan untuk major resistance itu di 107 ya. Tapi tidak menutup kemungkinan di bagian sini untuk weekly-nya itu juga ada resisten gitu. Walaupun ini bukan resisten major ya, ini minor resisten. Nah ini minor resistennya kurang lebih di level harga 106 ya, poin 32. Ini minor resisten dari weekly-nya dia. Kalau kita geser ke daily mungkin akan lebih kelihatan. Oke, ini untuk resisten weekly-nya, untuk resisten minor weekly ya, dan juga daily-nya di sini dan next-nya. Lalu kalau kita perhatikan memang sudah disentuh ya sama si gold, sama si DXY gitu. Jadi sudah hampir disentuh. Nah, let's see lah, kita lihat dia bisa break dari 106.32 ini atau tidak gitu. Kalau tidak berarti dia masih ada harapan untuk pullback lagi ke sini ke 105.63 ya. Untuk melakukan retest dari breakout-nya dia. Ini kan kena breakout. Jadi selama dia breakout pun dia belum ada retest sama sekali gitu ke area tersebut. Ya, kalau kita perhatikan ya selama DXY berada di atas ya 105.6, dia itu masih akan melanjutkan pergerakannya ke atas dengan target di 107 gitu. Berarti DXY ini harus bisa close di bawah 105.6 baru bisa untuk melakukan retrace kembali ya, dengan harga di 105 paling dekatnya di sini. Lalu nanti kita lihat lagi itu ada di level harga 104.26 gitu untuk supportnya gitu, itu untuk DXY ya. Jadi itu ya kalau untuk DXY. Nah kemudian kita lihat lagi nih untuk news hari ini. Oke, lagi loading. Hari ini kalau kita lihat ya, di sini pertama ada dari USD. Ya, di sini ada USD, yaitu ada core durable goods order ya. Nah ini kalau kita perhatikan dari 0.5 penurunan ke 0.1 gitu, artinya sini hasilnya negatif juga untuk DXY gitu ya. Nah kemudian ada lagi di jam 21.30 yaitu dari crude oil inventory gitu. Jadi kalau kita lihat, nah inventory oil ini berkurang gitu, jadi kurang bagus ya untuk oilnya itu sendiri. Ya itu ya, jadi untuk hari ini Indonesia hanya satu kalau untuk yang market XAU ya, tapi kalau untuk oilnya ada satu lagi gitu, jadi total ada dua. Kalau kita lihat dari hasil news sih memang membuat DXY turun ya, karena minus negatif. Tapi let's see nanti apakah DXY akan merespon news ini ya, atau akan melanjutkan kenaikannya gitu, atau dia hanya merespon tapi sementara waktu aja gitu, nggak benar-benar merespon full sampai akhir sesi di jam 4 subuh nanti. Oke, itu ya kalau dari news dari DXY itu sendiri. Nah ini artinya kalau misalkan memang hasilnya betul ya kurang bagus dan DXY turun, ini bisa memberikan nilai positif nih untuk si gold itu sendiri ya. Gold itu kan saat ini lagi di area support ya 1900 ya, di area ini. Nah ini bisa jadi area pullback-nya dia. Kalau misalkan hasil DXY ini kurang bagus, DXY turun, goldnya naik gitu, normalnya begitu. Oke.
Nah, kemudian kalau kita mau ambil buy ya di area sini paling stop loss di bawah 1900 aja gitu. Ya, dan terlalu barbar di sini gitu kan. Ya tetap ada resiko ya, karena area ini juga kemarin udah di retest sama dia di sini. Ya, udah di retest duluan sama dia. Nah, ini udah retest yang ketiga gitu. Ini retest pertama. Ini retest kedua ya kan. Ini retest ketiga. Ini kedua. Ini pertama. Jadi ya bisa dikatakan bukan area yang fresh lagi gitu, cuma masih masuk ke area level psikologis pasar gitu. Jadi tetap ya kita harus hati-hati untuk area ini karena ini retest yang ketiga gitu. Kalau kita perhatikan potensi dijebol ada gitu, cuma lebih kecil, lebih besar ya potensi dijebolnya ada gitu ya. Cuma kalau kita bilang belum break ya berarti kan masih bisa dimanfaatkan sebaik mungkin gitu dengan resiko yang lebih besar ya. Jadi kita usahakan kalau mau open di sini pun agak hati-hati aja gitu ya. Paling nanti ngambil misalkan kita open di mana 1900 nih contoh ya, dia naik nih ke 1902 kan berarti udah 20 pip nih, ya udah kita SF plusin aja atau kita cut dulu gitu ya, cut sebagian atau cut all ya, itu kan lumayan kita dapat 20 pip. Atau dia naik lagi nih ke 1940 1904 ya udah kita cut dulu juga gitu. Jadi kan kalau begitu kan kurang lebih kita bisa mengamankan profit kita gitu, dan kita akan coba buy ya selama belum bisa break dari 900 ini, dan akan main scalping aja gitu. Jadi 20-15 pip cut lagi, 20-15 pip cut, dikasih 40 pip ya puji Tuhan kita cut juga nantinya gitu kan. Kalau dia mau ambil hold buy yang lebih long ya, kalau dia mau hold buy yang lebih long minimal banget dia harus bisa break dari 105 sorry ya, dari 105. Kalau misalkan masih di bawah 105 itu rasanya agak susah dia untuk bisa melanjutkan kenaikan ke 109 ini gitu ya. Jadi 105 harus di break dulu, itu PR nya dia ya, baru dia bisa lanjut untuk naik ke atas lagi. Jadi selama dia masih berada di bawah 105 ya 1905 itu agak susah dia untuk naik. Paling nanti dia akan main-main aja sideways di zona ini gitu. Lalu untuk next buy zone ya, jadi kita lihat di sini untuk buy zone-nya itu untuk next-nya itu ada di 1896 1894 gitu. Ini sebenarnya bukan buy zone yang benar-benar bagus ya sebenarnya. Ini bukan best deal saya. Kalau dikatakan best dealing zone saya itu ada di 1890 ini. Oke, jadi range harga 1890, 1885 ini baru best deal saya untuk nge-buy di sini. Ya. Ini di sini baru saya berani nih hajar agak besar di sini. Daerah-daerah sini. Tapi kalau kayak di 1900, 1904 ya atau 1894 ya kan 1896 ini saya nggak berani hajar besar kalau di area sini karena resiko itu masih lebih besar risknya gitu. Bukan berarti nggak masuk ya, tetap masuk, cuma resiko itu diminimalisir gitu. Kalau di sini saya baru berani hajar agak besar ya karena ini area yang cukup kuat, dan mau masuk pun nantinya ya untuk semua zona yang ada di sini itu kita butuh konfirmasi terlebih dahulu. Kemudian kalau untuk selling point yang pertama itu ada di 1909 ya 1912 ini high risk zone ya. Kemudian yang kedua itu ada di 1916 1920. Nah kalau untuk selling pointnya ini ya, untuk area ini kalau kita bahas ke atas ya, mau long term bener-bener long term ya, kalau si gold ini mau retrace ya di area 4 hours atau daily-nya dia harus bisa naik di atas 1920 dulu tetepan gitu, 1920 ke atas baru 4 hours dia itu bisa leluasa untuk retrace ke atas lagi, untuk retrace ke 1935 1938 lah gitu. Tapi selama 4 hours yang masih berada di bawah tekanan 1916 1920 itu susah untuk dia retrace gitu. Jadi ini selling point pertama, selling point kedua, selling point ketiga itu 1928 1931 gitu. Oke, itu ya kalau untuk XAUUSD hari ini. Jadi nanti kalau ada perbedaan lagi ya atau ada perubahan akan saya infokan di channel Telegram ya. Kalau dari saya ini dulu untuk saat ini ya pembahasannya. Lalu kalau kita lihat dari CPR pivot level untuk R1
Oke, kalau untuk R1-nya itu ada di level harga. Ya, kalau kita perhatikan 1911, S1 ada di 1894, S2-nya itu ada di 1887, dan S3-nya itu ada di 1876 gitu. Kalau ini R1-nya tadi ada di 1911 ya. R2 1923, kemudian R3 itu ada di 1930. Jadi itu ya tadi area-area kita. 1930 oke lah, cincai lah sini ada R3-nya gitu. Nah itu kalau dari saya, nanti kita akan diskusikan lagi lebih lanjut kalau misalkan ada perubahan di channel Telegram Juno Trading ID. Oke, kalau kalian punya masukan atau ada perbedaan dari pandangannya, ya boleh kalian komen di sini ya di kolom komentar, nanti kita akan diskusikan juga. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.